Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, puji Tuhan. Renungan kita hari ini sudah sampai di kitab Markus pasal yang ke-6 yang saya beri judul Jangan Takut Sebab Tuhan Menyertai. Bapak Ibu Saudara, di Markus pasal yang ke-6 ini menceritakan tentang perjalanan pelayanan Yesus dan murid-muridnya. Juga dikatakan di mana Yesus mendapatkan penolakan di Nazaret, kampung halamannya. Karena ketidakpercayaan penduduk di sana, maka Yesus tidak mengadakan mukjizat di sana kecuali menyembuhkan orang sakit. Lalu Yesus melanjutkan perjalanan dari desa ke desa dan mengajar. Ia memanggil 12 murid lalu mengutus mereka. Tetapi Yesus tidak memperbolehkan murid-murid membawa apa-apa dalam perjalanan mereka. Yesus mengajarkan agar kita percaya dan tidak khawatir tentang apa yang kita butuhkan, karena Tuhan selalu menyertai dan menyediakan apa yang kita butuhkan dalam pelayanan kita. Murid-murid pun taat dan patuh akan perintah Yesus dan pergi memberitakan bahwa setiap orang harus bertobat, dan mereka melakukan banyak mukjizat karena Tuhan sudah membekali mereka dengan kuasa-Nya. Di sini kita lihat bahwa pelayanan yang mereka kerjakan adalah pelayanan yang berserah kepada Tuhan, bukan berdasarkan kepada akomodasi atau apa yang akan kita dapatkan dalam pelayanan kita. Ini bukan berarti kita pergi tanpa perbekalan. Kita tetap harus membekali diri kita dengan pengetahuan firman yang benar. Saat kita melayani, kita diperbolehkan membawa bekal namun secukupnya. Tapi yang menjadi fokus dalam ayat ini adalah pelayanan yang bergantung pada Tuhan. Saat kita taat sepenuhnya dan patuh kepada perintah Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa menyertai dan menyediakan. Yesus juga memberitahu apa yang harus mereka lakukan saat mereka menerima penolakan dalam pelayanan mereka. Mereka diminta mengebaskan kaki terhadap orang yang menolak mereka. Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam hidup kita beberapa kali kita menerima penolakan dan mungkin rasanya tidak enak. Namun di Markus yang ke-6 ini Tuhan mengajarkan bahwa kita tidak perlu merasa kecewa berkepanjangan apabila kita mendapatkan penolakan. Kita diajarkan untuk merelakan, dan justru penolakan yang kita dapat itu membangkitkan semangat kita untuk terus melanjutkan pelayanan kita dengan sukacita. Di ayat yang ke-34 dikatakan, ketika mendarat, Yesus melihat banyak orang berkerumun. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Di sini kita lihat bahwa Yesus adalah gembala yang sangat baik dan sangat mengasihi umatnya. Ia tidak ingin kita sebagai umatnya tercerai-berai dan tersesat. Saat kita percaya dan dekat kepada gembala kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita tidak akan tersesat karena hanya Dialah gembala yang baik yang menyelamatkan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Di ayat-ayat selanjutnya menceritakan tentang mukjizat Yesus, di mana ia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kemudian Yesus berjalan di atas air saat angin sakal dan angin tersebut pun reda. Bapak Ibu Saudara, ini pun menceritakan tentang penyertaan Tuhan yang tiada hentinya dalam hidup dan pelayanan kita. Di saat sulit pun Tuhan tetap setia menyertai kita. Tuhan punya segala cara untuk menunjukkan kuasa-Nya bagi kita yang percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita saat suka maupun duka. Ia senantiasa menyertai. Kiranya renungan ini menjadi berkat untuk kehidupan kita dan untuk pelayanan kita. Ingatlah, jangan takut sebab Tuhan menyertai. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.